Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widyastuti dengan NIM P17250201014 semester 1 kelas 1A Prodi D3 Keperawatan Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan pencegahan diare pada balita untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Definisi diare. Diare atau penyakit diare berasal dari bahasa Yunani, yaitu diaroi, yang berarti mengalir terus, merupakan keadaan abnormal dari pengeluaran tinja yang terlalu frekuen. Menurut WHO, diare adalah berak cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam, dan lebih menitik beratkan pada konsistensi tinja daripada menghitung frekuensi berak. Selanjutnya, faktor penyebab diare. Yang pertama, faktor infeksi. Faktor infeksi penyebab diare dapat dibagi dalam infeksi parenteral dan infeksi enteral. Yang kedua, faktor umur. Semakin muda umur balita, semakin besar kemungkinan terkena diare, karena keadaan integritas mukosa usus masih belum baik, sehingga daya tahan tubuh masih belum sempurna. Yang ketiga, faktor status gizi. Pada penderita kurang gizi, serangan diare lebih sering terjadi. Semakin buruk keadaan gizi anak, semakin sering dan berat diare yang diderita. Yang keempat, faktor lingkungan. Penularan penyakit diare sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di mana sebagian besar penularan melalui fekal oral yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jamban dan sarana air bersih. Yang kelima, faktor susunan makanan. Faktor susunan makanan berpengaruh terhadap terjadinya diare disebabkan karena kemampuan usus untuk menghadapi kendala. Selanjutnya, cara mencegah diare. Yang pertama, dengan pemberian ASI. Ibu memberi ASI merupakan makanan terbaik dan alamiah serta merupakan makanan bergizi seimbang bagi bayi dan diberi sejak usia 0-6 bulan. Biasa disebut dengan ASI eksklusif dan diberikan hingga bayi usia 24 bulan. Kemudian diberi makanan pendamping ASI setelah usia 4-6 bulan, menurut Rusli tahun 2001. Yang kedua, pemberian MPASI. Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang baik meliputi perhatian terhadap kapan, apa, dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan. Yang ketiga, tersedianya jamban. Perilaku pencegahan diare anak balita dalam penggunaan jamban sangat efektif mencegah kontaminasi kuman terhadap manusia. Yang keempat, tersedianya air bersih. Dengan tersedianya air bersih dan dengan kualitas air yang baik dapat mencegah terjadinya diare. Yang kelima, penyuluhan petugas kesehatan. Peran petugas kesehatan dalam melakukan pencegahan penyakit diare yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang penyakit diare, melakukan penyelidikan setiap muncul kasus diare, dan himbauan akan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan. Diare adalah penyakit dengan buang air besar lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Penyakit diare sangat berbahaya bagi balita. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran penting dalam pencegahan diare dengan cara merubah perilaku hidup menjadi lebih bersih dan sehat. Terima kasih. Demikian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.